Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakaratul maut, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras dan malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Surat An-Nazi'at 1-2. Kalau sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir, seraya memukul muka dan belakang mereka dan berkata, "Rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Tentulah kamu akan merasa ngeri." Surat Al-Anfal 50. Seorang hamba mukmin jika telah berpisah dengan dunia, menyongsong akhirat, maka malaikat akan mendatanginya dari langit dengan wajah yang putih. Rona muka mereka layaknya sinar matahari. Mereka membawa kafan dari surga serta hanut, wewangian dari surga. Mereka duduk di sampingnya sejauh mata memandang. Berikutnya, malaikat maut hadir dan duduk di dekat kepalanya sembari berkata, "Wahai jiwa yang baik, jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhoannya." Ruhnya keluar bagaikan aliran cucuran air dari mulut kantong kulit. Setelah keluar ruhnya, maka setiap malaikat maut mengambilnya. Jika telah diambil, para malaikat lainnya tidak membiarkannya di tangannya malaikat maut sejenak saja untuk mereka ambil dan diletakkan di kafan dan hanut tadi. Dari jenazah, semerbak aroma mis terwangi yang ada di bumi. Hadis riwayat Ahmad nomor 18.557. Kematian akan menghadang setiap manusia. Proses tercabutnya nyawa manusia akan diawali dengan detik-detik menegangkan lagi menyakitkan. Peristiwa ini dikenal sebagai sakaratul maut. Ibnu Abi Adunya rahimahullah meriwayatkan dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Kematian adalah kengerian yang paling dahsyat di dunia dan akhirat bagi orang yang beriman. Kematian lebih menyakitkan dari goresan gergaji, sayatan gunting, panasnya air mendidih di bejana. Seandainya ada mayat yang dibangkitkan dan menceritakan kepada penduduk dunia tentang sakitnya kematian, niscaya penghuni dunia tidak akan nyaman dengan hidupnya dan tidak nyenyak dalam tidurnya." Di antara dalil yang menegaskan terjadinya proses sakaratul maut yang mengiringi perpisahan jasad dengan ruhnya, firman Allah, "Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari darinya." Qaf 19. Maksud sakaratul maut adalah kedahsyatan, tekanan, dan himpitan kekuatan kematian yang mengalahkan manusia dan menguasai akal sehatnya. Makna bilhaq, perkara yang benar, adalah perkara akhirat, sehingga manusia sadar, yakin, dan mengetahuinya. Ada yang berpendapat al-haq adalah hakikat keimanan, sehingga maknanya menjadi telah tiba sakaratul maut dengan kematian. Dan ayat berikutnya, "Sekali-kali jangan apabila nafas seseorang telah mendesak sampai kerongkongan dan dikatakan kepadanya, 'Siapakah yang dapat menyembuhkan?' Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan, dan bertaut betis kiri dan betis kanan, dan kepada Rabbmu lah pada hari itu kamu dihalau." Al-Qiyamah 26-30. Syekh Sa'adi menjelaskan, Allah mengingatkan para hambanya dengan keadaan orang yang akan tercabut nyawanya, bahwa ketika ruh sampai pada taraki, yaitu tulang-tulang yang meliputi ujung leher kerongkongan, maka pada saat itulah penderitaan mulai berat. Ia mencari segala sarana yang dianggap menyebabkan kesembuhan atau kenyamanan. Karena itulah Allah berfirman, dan dikatakan kepadanya, "Siapakah yang akan menyembuhkan?" Artinya, siapa yang akan meruqyahnya? Dari kata ruqyah, pasalnya mereka telah kehilangan segala terapi umum yang mereka pikirkan, sehingga mereka bergantung sekali pada terapi ilahi. Namun qada dan qadar jika datang dan tiba, maka tidak dapat ditolak. Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, maksudnya kesengsaraan jadi satu dan berkumpul. Urusan menjadi berbahaya, penderitaan semakin sulit, nyawa diharapkan keluar dari badan yang telah ia huni dan masih bersamanya. Maka dihalau menuju Allah Ta'ala untuk dibalasi amalannya dan mengakui perbuatannya. Peringatan yang Allah sebutkan ini akan dapat mendorong hati-hati untuk bergegas menuju keselamatannya dan menahannya dari perkara yang menjadi kebinasaannya. Tetapi orang yang menantang, orang yang tidak mendapat manfaat dari ayat-ayat, senantiasa berbuat sesat dan kekufuran dan penentangan. Sedangkan beberapa hadis Nabi yang menguatkan fenomena sakaratul maut. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Ia bercerita menjelang ajal menjemput Nabi SAW.
bahwa di hadapan Rasulullah SAW ada satu bejana kecil dari kulit yang berisi air. Beliau memasukkan tangan ke dalamnya dan membasuh muka dengannya seraya berkata, "La ilaha illallah." Sesungguhnya kematian memiliki sakaratul maut. Dan beliau menegakkan tangannya dan berkata, "Menuju Rafiqil A'la." Sampai akhirnya nyawa beliau tercabut dan tangannya melemas. Dan dari Anas radhiyallahu anhu berkata, tatkala kondisi Nabi makin memburuk, Fatimah berkata, "Alangkah berat penderitaanmu ayahku." Beliau menjawab, "Tidak ada penderitaan atas ayahmu setelah hari ini. Aku tidak iri kepada siapapun atas kemudahan kematiannya. Sesudah aku melihat kepedihan kematian pada Rasulullah dan penderitaan yang terjadi selama pencabutan nyawa akan dialami setiap makhluk. Dalil penguatnya, keumuman firman Allah, setiap jiwa akan merasakan mati. Al-Imran 185. Orang yang beriman, ruhnya akan lepas dengan mudah dan ringan. Malaikat yang mendatangi orang yang beriman untuk mengambil nyawanya dengan kesan yang baik lagi mengembirakan. Dalilnya, hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Mengapa Rasulullah SAW menderita saat sakaratul maut? Kondisi umum proses pencabutan nyawa seorang mukmin mudah lagi ringan. Namun kadang-kadang derita sakaratul maut juga mendera sebagian orang soleh. Tujuannya untuk menghapus dosa-dosa dan juga mengangkat kedudukannya, sebagaimana yang dialami Rasulullah. Beliau SAW merasakan pedihnya sakaratul maut seperti diungkapkan Bukhari dalam hadis Aisyah tersebut. Ibnu Hajar mengatakan, dalam hadis tersebut, kesengsaraan dalam sakaratul maut bukan petunjuk atas kehinaan martabat seseorang. Dalam konteks orang yang beriman bisa untuk menambah kebaikannya atau menghapus kesalahan-kesalahannya. Menurut Al-Qurtubi, dahsyatnya kematian dan sakaratul maut yang menimpa para nabi, maka mengandung manfaat. 1. Supaya orang-orang mengetahui kadar sakitnya kematian dan ia sakaratul maut tidak kasat mata. Kadang ada seseorang melihat orang lain yang akan meninggal, tidak ada gerakan atau keguncangan, terlihat ruh keluar dengan mudah, sehingga ia berpikir, perkara ini sakaratul maut ringan. Ia tidak mengetahui apa yang terjadi pada mayat sebenarnya. Tatkala para nabi mengabarkan tentang dahsyatnya penderitaan dalam kematian, kendati mereka mulia di sisi Allah dan kemudahannya untuk sebagian mereka, maka orang akan yakin dengan kepedihan kematian yang akan ia rasakan dan dihadapi mayit secara mutlak. Berdasarkan kabar dari para nabi yang jujur, kecuali orang yang mati syahid. 2. Mungkin akan terbetik di benak sebagian orang, mereka adalah para kekasih Allah dan para nabi dan Rasulnya. Mengapa mengalami kesengsaraan yang berat ini? Padahal Allah mampu meringankannya bagi mereka. Jawabannya, bahwa orang yang paling berat ujiannya di dunia adalah para nabi, kemudian orang yang menyerupai mereka, dan orang yang semakin mirip dengan mereka. Seperti yang dikatakan Nabi kita, hadis ini dikeluarkan Bukhari dan lainnya. Allah ingin menguji mereka untuk melengkapi keutamaan dan peningkatan derajat mereka di sisinya. Ini bukan sebuah aib bagi mereka, juga bukan bentuk siksaan. Allah menginginkan menutup hidup mereka dengan penderitaan ini, meski mampu meringankan dan mengurangi kadar penderitaan mereka, dengan tujuan mengangkat kedudukan mereka dan memperbesar pahala-pahala mereka sebelum meninggal. Tapi bukan berarti Allah mempersulit proses kematian mereka, melebihi kepedihan orang-orang yang bermaksiat. Sebab kepedihan ini adalah hukuman bagi mereka dan sanksi untuk kejahatan mereka, maka tidak bisa disamakan. Sedangkan orang kafir, maka ruhnya akan keluar dengan susah payah, ia tersiksa dengannya. Nabi menceritakan kondisi sakaratul maut orang kafir atau orang yang jahat dengan sabdanya, sesungguhnya hamba yang kafir, dalam riwayat lain, yang jahat jika akan telah berpisah dengan dunia, menyongsong akhirat, maka malaikat-malaikat yang kasar akan dari langit dengan wajah yang buruk, dengan membawa dari neraka. Mereka duduk sepanjang mata memandang. Kemudian malaikat maut hadir dan duduk di atas kepalanya dan berkata, "Wahai jiwa yang keji, keluarlah engkau menuju kemurkaan Allah dan kemarahannya." Maka ia mencabut ruhnya layaknya mencabut safut, penggerek, yang banyak mata besinya dari bulu wal yang basah. Secara eksplisit, Al-Quran telah menjelaskan bahwa para malaikat akan memberi kabar buruk kepada orang kafir dengan siksa. Allah berfirman, "Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zolim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, sedangkan para malaikat memukul dengan tangannya
sambil berkata, "Keluarlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya." Al-An'am 93. Maksudnya, para malaikat membentangkan tangan-tangannya untuk memukuli dan menyiksa sampai nyawa mereka keluar dari badan. Karena itu, para malaikat mengatakan, "Keluarkan nyawamu." Pasalnya, orang kafir yang sudah datang ajalnya, malaikat akan memberi kabar buruk kepadanya yang berbentuk azab, siksa, belenggu, dan rantai, neraka jahim, air mendidih, dan kemurkaan Ar-Rahman, Allah. Maka nyawanya bercerai-berai dalam jasadnya, tidak mau taat dan enggan untuk keluar. Para malaikat memukulinya supaya nyawanya keluar dari tubuhnya. Seketika itu malaikat mengatakan, "Di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya." Artinya, pada hari ini kalian akan dihinakan dengan penghinaan yang tidak terukur, karena mendustakan Allah, dan lantaran kecongkakan kalian dalam mengikuti ayat-ayatnya dan tunduk kepada para rasulnya. Saat detik-detik kematian datang, orang kafir meminta dikembalikan agar bisa masuk Islam. Sedangkan orang yang jahat mohon dikembalikan ke dunia untuk bertaubat dan beramal soleh. Namun sudah tentu permintaan mereka tidak akan terkabulkan. Allah berfirman, "Demikianlah keadaan orang-orang kafir, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, 'Ya Robbi, kembalikan aku ke dunia, agar aku berbuat amal soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan.' Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan." Al-Mu'minun 99-100. Setiap orang yang teledor di dunia ini, baik dengan kekufuran maupun perbuatan maksiat lainnya, akan dilanda gulungan penyesalan dan akan meminta dikembalikan ke dunia meski sejenak saja untuk menjadi orang yang insan muslim yang soleh. Namun kesempatan untuk itu sudah hilang, tidak mungkin disusul lagi. Jadi persiapan harus dilakukan sejak dini dengan tetap memohon agar kita semua diwafatkan dalam keadaan memegang agama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.